Sensasi cerita yang paling berkesan. Yang berkesan baik atau yang negatif nih? Boleh. Yang negatif juga mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita Ya, semua. bukan negatif, sebenarnya pengalaman yang nggak terlupakan ya. Ya. Saya pernah mengalami hal tadi. Aduh. Halo Sobat Mancing semuanya, kali ini ketemu lagi di program mancing Jackspot Mancing by Jax Vision. Hari ini saya ditemani Om Akbar dari Egypt Pancing. Halo Om. Saya juga ditemani sama Bang Fahmi dari Everlasting. Halo Bang. Halo. Sama Bang Aldo dari Sihau nih. Ada juga Mas Mike Item dari Jax Vision. Halo Mas Mike. Halo. Kita simak dulu info penting berikut ini. Halo Sobat Mancing Jax Vision dimanapun berada, saya di sini mau mengingatkan kalau Jax Vision sebentar lagi akan menggelar event mancing yang sangat besar dengan nama Jax Vision Strike Day 2022 yang akan digelar pada tanggal 8 Juni 2022. Hadiahnya sangat besar banget dengan total 75 juta rupiah. Wow, sangat besar sekali. Dengan hadiah utama ada trip mancing bareng tim Jax Vision Fishing Team untuk 2 orang angler. Dan juga ada joran signature series dari Bapak Joko Ervianto. Juga ada joran-joran keren dari Jax Vision dan juga Jax Light. Selain itu ada juga merchandise keren dari Jax Vision. Nah, sangat keren sekali kan, dan hadiahnya sangat menarik sekali nih. Bagi Sobat Mancing Jax Vision yang ingin mengikuti event Strike Day 2022, caranya sangat gampang banget. Miliki dulu joran Jax Vision atau juga Jax Light, seri lama atau seri yang baru. Nah, sudah itu, pergi mancing, mau ke laut, mau ke danau, mau ke sungai, mau ke kolam, dimanapun yang penting ada airnya dan ada ikannya. Nah, jangan lupa dokumentasikan trip mancingnya. Sudah itu, ambil video yang sekeren mungkin. Sudah ambil video, ketika pulang di rumah, edit sekreatif dan sekeren mungkin si videonya. Nah ini yang paling penting. Jadi nanti hasil video itu Sobat Mancing Jax Vision harus upload videonya di akun medsos kalian pada tanggal 8 Juni 2022. Di uploadnya boleh di Facebook, boleh di Instagram, boleh di YouTube. Yang penting semuanya harus di tag ke akun official Jax Vision. Nah, setelah di-upload, tunggu hasil penilaian dari juri dan juga panitia Jax Vision Strike Day 2022. Nah, bagi Sobat Jax yang belum memiliki joran Jax Vision atau Jax Light tapi ingin mengikuti event Jax Vision Strike Day 2022, tenang. Sekarang Jax Vision dan juga Jax Light sedang mengadakan diskon sangat besar. Nah, jadi kawan-kawan bisa cari di distributor resmi atau ke akun marketplace official Jax Vision. Nah, oke, jadi ini kesempatan yang sangat bagus nih, sedang ada diskon. Jadi sobat-sobat mancing Jax Vision bisa segera membeli joran-joran dari Jax Vision atau dari Jax Light untuk mengikuti event Strike Day. Oke ya, jangan lupa ikutin Jax Vision Strike Day 2022. Jangan lupa videonya edit sekeren mungkin, upload ke akun medsos kalian, ke akun-akun official Jax Vision. Jangan lupa mancing tentunya. Oke, see you. Let's go Jax. Nggak seru kalau ngomongin mancing tapi nggak tahu awal mulanya kenapa mancing. Saya mau bertanya dulu nih sama Om Akbar nih. Om, gimana sih awal mula mancing dan kemudian alasannya kenapa suka mancing? Sebenarnya kalau masalah mancing, saya itu mulai sejak dari sebelum sekolah sebenarnya ya. Oh, sebelum sekolah, kalau boleh tahu dari asal daerahnya dari mana Om? Saya dari Belitung. Ah, dari Belitung. Jadi kental sekali ya Mas Mike sama laut mungkin ya, mancingnya di laut. Biasanya kita first itu juga ada, laut, muara, apa suka kita lakuin waktu masih kecil ya. Oh gitu ya, mulanya dari suka mancingnya dari kecil. Kalau Mas Aldo sendiri? Kalau saya sih baru mancing sih awal-awal tahun 2020 pas corona kemarin. Oh gitu, nah awalnya kenapa tuh Mas? Itu saya melihat kayak, ih seru juga ya ngeliat orang mancing, kayaknya
uji kesabaran banget gitu. Nah kalau untuk Mas Fahmi sendiri Mas? Kebetulan kan saya dari Kalimantan dan di sana kan banyak rawa-rawa. Jadi dulu mancingnya di rawa. Kebetulan rumah juga belakangnya langsung sungai gitu. Nah, mengenal mancing ya di situ. Dulu mancingnya pakai bambu, pakai umpan cacing aja. Gitu. Ya dari situ mulai ngerasain nikmatnya mancing itu kayak gimana. Bebas mancing ya. Iya. Ya Kalimantan kan terkenal sama pulau 1000 sungai Iya. gitu. Jadi pasti mancing itu udah jadi kegiatan sehari-hari. Kalau untuk Mas Mike sendiri nih, awal mula mancing sama alasannya tuh kenapa nih? Kalau awal mula mancing sama ya, sebenarnya karena daerahnya mendukung. Jadi sejak kecil kita dekat dengan alam gitu ya, sungai. Apalagi daerah saya Malang Selatan juga dekat dengan pantai ya, jadi kita antara sungai, muara ke pantai itu kayak hari-hari begitu. Jadi akhirnya dekat dengan lingkungan seperti itu ya. Pada akhirnya mau nggak mau memang aktivitas hari-hari ya mancing sama teman-teman. Mungkin seperti Om Abad juga alami, mungkin sama teman-teman main gitu. Jadi seperti itu awal mulanya mancing sebenarnya. Kemudian kita rasa suka tuh apa ya, sulit kalau jelasin, ada sensasinya gitu. Nah itu beda-beda, tempatnya beda-beda, bang beda. Tapi ada sesuatu yang kita rasa, bisa rasa aja, kurang lebih begitu. Nah ngobrolin soal sensasi ini ya selalu menarik. Paling berkesan nih, mungkin Om Akbar ada cerita di mancing yang paling berkesan tuh kapan nih? Boleh diceritain, barangkali yang luar di sini juga mau denger nih ceritanya. Mungkin selama mancing, satu yang paling berkesan itu ketika saya mancing di Riau. Nah ya, kenapa tuh Om? Karena kondisi alam memang sulit sekali, mau masuk ke lokasi juga sangat sulit. Nah akhirnya dapatlah satu sungai, itu yang namanya Sungai Mandau. Itu sungai masih termasuk sungai adat gitu ya. Masih ada nelayan-nelayan yang suku-suku Mandau itu di situ. Nah disitulah kita mancing. Nah, di saat paling berkesan itu ketika saya mendapatkan ikan arwana, ikan asli di sana. Ikan asli di sana. Nah, Dapatnya Besar kan? itu arwananya kalau saya bilang ya yang ini khas di situ ya. khas di situ. Ya red tail golden. Oke. Itu arwananya cukup besar. Karena dia punya tebalannya bisa segini. Itu mungkin juga indukan sangat tua sekali. Nah mungkin juga karena itu hoki ya. Masalahnya orang sering mancing katanya nyoba di situ pun nggak ada yang pernah dapat. Saya pergi sekali langsung dapat ya. Dan cuma satu-satunya. Dan itu menjadi rekaman di kepala. Ya itu nggak pernah hilang. Itu normal. Dan saya sangat bangga sekali dengan fotonya gitu. Karena memang susah sekali buat dapatinnya. Momennya langka, spesiesnya langka, jadi Ya abadi sudah itu. abadi itu. Tapi juga sangat besar. Karena dia punya tinggi sebegini, Ya. lebarnya segini. Itu arwana sangat besar sekali. Tangan kita bisa masuk ke dalam mulutnya. Oh, bisa sampai Sampai segitunya? mulutnya dibuka ngambil kuku itu pakai mulut masuk tangan di dalam. Waduh, gede banget. Lepas itu masalahnya begini. Di Sungai Adat itu, kalau ikan itu mati di tangan kita itu kita didenda 5 juta. Oh. Oh, Jadi cara mereka melindungi potensinya. Orang berbeda. lain nggak boleh, memang nggak boleh diambil itu ikan. Keren. Dan nggak mungkin dibawa keluar, akan ditangkap juga kita. Iya. Mau nggak mau harus dirilis. memang sudah dirilis. Jadi hal tersebut sensasinya jelas ya Mas Mike. Ya, Sudah dan- saya dapat susah, tapi secara perlindungan alam juga tetap ikut. Iya. Jadi kalau kita, dan bahkan kita bisa ngeliat gini, Mak. Jadi Om Akbar sudah alami sensasi yang luar biasa. Bisa jadi yang lain. Ya, Kenangannya bisa beda. beda orang. Ya, Beda orang mungkin beda Nah itu sensasi. dia. beda orang beda sensasi ya. Hmm. Itu juga berangkatnya memang sama kelompok, sama komunitas atau gimana? Om? Saya berangkat sendiri dari Jakarta. Hmm. Kita yang kenalan lewat Facebook aja. Nah, itulah yang terjadi Sering di kayak gitu. ya. Dan ada teman di sana, beberapa orang, anak-anak Riau asli, dan sampai sekarang pun kita masih begini terus. Persaudaraan. Ya, masih begini terus. Jadi makin Jadi mereka yang suruh saya ke sana. Kita coba, katanya di sini ada arwana, katanya. Ya kita ya coba-coba aja namanya ya. Ya akhirnya memang dapet sih. Itulah. Ini menarik di dunia mancing dari beberapa orang, bahkan orang yang nggak kenal bisa saling kenal di dunia mancing dari Facebook dan lain sebagainya. Mas Fahmi sendiri udah greget nih pengen cerita nih. Mas, sensasi cerita yang paling berkesan. Yang berkesan baik atau yang negatif nih? Boleh. Yang negatif juga mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita Ya semua. bukan negatif sih, sebenarnya pengalaman yang nggak terlupakan ya. Ya. Saya pernah mengalami kapal terbalik. Aduh, itu gimana tuh Mas ceritanya? Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Tepatnya di Pantai Sepi di Lombok. Hmm. Gitu. Jadi
kami ke spot baru. Waktu itu saya memang diajak oleh teman, kami berempat mancing dengan kapten satu, kaptennya satu. Dari awal sebenarnya sudah feeling nggak bagus nih, Om. Karena pas kita mau naik kapal, ombak tuh udah mulai jeger gitu. Cuman yang namanya pemancing mungkin sama juga ngerasain feel-nya. Kalau sudah sampai ke kapal itu mundur rasanya malu. Ya Om ya. Gitu kan. Tapi feeling saya beda ya. Belum strike. Nah, apalagi belum strike. Bayangannya kalau udah mancing itu, nanti juga di sana cuacanya bagus gitu. Dan memang ketika kita dalam perjalanan, cuaca sudah bagus gitu. Tapi karena teman-teman waktu itu mau popping, situasi awal sebenarnya ombak masih melambai aja, biasa gitu. Pada saat lemparan kedua kita lagi popping, tiba-tiba ombak saya lihat di samping 20 meter. Langsung kembaliin kapal. Gitu. Yang ada di kepala saya waktu itu, ini yang saya takutin kalau mancing. Gitu. Karena waktu itu ya ini, mungkin teman-teman juga, apalagi khususnya di laut, ya di danau juga, himbauannya adalah membawa life jacket lah ya. Karena ketika itu kami, ya karena waktu itu mancing di laut masih baru, sepertinya pemikiran untuk life jacket atau safety first itu nggak terlalu diinikan. Balik lagi ketika kejadian terbalik itu, kami bertiga sama-sama mengayuh ke kapal yang sudah terbalik dan kami posisinya duduk di atas kapal. Gitu. Mungkin di atas kapal itu sekitar 1,5 jam dan kebetulan waktu itu ada kapal nelayan yang memang baru mau keluar dari tempatnya dan menemukan kita. Ya alhamdulillahnya sih kita selamat sampai dengan saat ini gitu kan. Yang pesan buat teman-teman ya itu tadi safety first. Karena kadang-kadang hobi kita ini bisa membuat kita lupa bahwa ada hal yang lebih penting gitu dari hanya sekedar ikan gitu. Tapi ya itu yang kurang nyamannya. Tapi kalau yang nyamannya itu ketika kita strike tiba-tiba. Ini saya cerita jigging ya Om ya, nggak apa-apa ya. Sensasinya mancing itu kan sebenarnya saat fight dengan ikan kan. Gitu. Waktu itu saya di Lombok juga karena kebetulan saya banyak beraktivitas di Lombok waktu itu. Saya trip dari Jakarta berangkat colongan nih, tengah hari kantor sepi, saya cabut. Ya itu biasa, kita jigging sambil ketawa-ketawa gitu kan. Tiba-tiba ada tarikan yang sensasinya itu membuat, pastilah ya Om ya, ketika benang ini keluar, terus berbunyi itu, gitu. Nah, itu sih sensasinya mancing itu ya, yang berkesan tuh kalau mancing pada saat kita fight sama ikan. Kalau buat saya itu. Waktu fight sama ikan, tapi Yes. saya garis bawahi tadi ada kalimat gini, kalau mau mundur rasanya malu. Itu kayaknya fighter banget ya, meskipun akhirnya terbalik gitu. Dan ini bisa jadi catatan untuk seluruh angler bahwa safety first itu adalah Penting sangat banget. Penting banget sih. Dan itu jujur setelah kejadian itu saya sempat berhenti sekitar sebulan, tapi nggak kapok. Walaupun harus ngumpulin alat Pasti lagi. banget. Gitu. Cuman yang tadinya nekat sekarang menjadi lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Kita manut sama kapten. Kalau Iya. dulu kapten enggak berangkat. Sekarang kapten masih aman ya sudah. Kalau enggak ya udah kita enggak. Kalau enggak ya sudah. Nah ini Mas Aldo juga terbilang muda ya Mas, tapi tertarik mancing. Terus kan baru sampai mau lagi tertarik tuh ada pengalaman nggak Mas? Ada sih, tapi sejujurnya pengalaman jam terbangnya belum kayak Om ini. Gak apa-apa, yang penting mau memulai ya Mas naik. Federasinya memang beda. Harus disiapkan. Ini hanya lebih dulu aja. Iya, Hanya lebih dulu aja. Lebih gila aja. Bulan Maret kemarin sih baru belum lama. Hmm. Itu cuaca nggak menentu lagi angin barat daya itu. Nah, itu kita trip dari setengah 6 sore sampai siang besoknya. Nah itu kita pas berangkat itu belum bisa mancing karena angin ya, kita harus teduh. Terus juga kita bisa baru benar-benar mancing itu setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh. Nunggunya yang lama ya. Nunggunya yang lama. Tapi strike. Tapi strike. Ah. Itu terbayarkan. Itu terbayarkan sekali. Tenggiri 7 kilo itu rasanya wah, mantap sekali. Tenggiri 7 kilo. Nah, kalau Mas Mike sendiri yang paling berkesan tuh apa nih Mas? Kalau yang paling sekali susah ya jawabnya, tapi banyak yang berkesan di mancing ini. Ya. Sensasi fight dengan ikan berkesan. Kita ketemu saudara-saudara di banyak daerah, kemudian dekat sekali itu juga berkesan. Kita diterima oleh mereka,
dengan baik gitu ya, Terbuka. dan kita dibantu, kita padahal istilahnya tuh kita ini cuma memancing, tapi mereka effort mereka ke kita itu banyak, kemudian saudara-saudara baru, teman-teman, bahkan keluarga. Sebagai contoh, ada kalau kita bicara di Kalimantan, ya beberapa kali kan Kalimantan tuh, kalau mereka rasa aku suka mereka atau dia atau siapapun yang hadir di situ suka dianggap keluarga, itu juga sesuatu yang luar biasa berkesan. Tapi aku setuju dengan Bapak Fahmi, safety itu penting banget. Nomor satu kalau bersyarat. Kita sendiri pernah mengalami contoh di perairan mungkin di tanah kelahiran Om Akbar. Saya pernah karam di daerah sana. Sampai tulis pesan terakhir. Itu, jadi safety first saya sepakat sekali, kita harus nomor satu lah itu untuk mancing. Nomor satu tentang Ya. stabilan kita ya untuk Jadi siap. kalau saya mikir gini, jangan sampai kita cari senang tapi yang Mencelakakan malah. mencelakakan kita dan berimbas ke yang lain, keluarga segala macam. Itu sih. Setuju banget ya Mas Mike. Jadi ini juga jadi sesuatu yang menarik bahwa dari hobi mancing, mulai ketemu orang, ada kesukaan yang luar biasa, tapi jadi menarik ini kok sampai memutuskan untuk berbisnis. Mungkin dari Om Akbar dulu Om. Jadi memutuskan untuk berbisnis di bidang mancing tuh kayak gimana Om? Sebenarnya bisnis itu belum lama juga saya. Termasuk lama sekali. Tahun berapa tuh? Startnya? Saya lupa sekali. Mungkin ada sekitar 9, 10, 8 tahun yang lalu, di antara itu lah 8, 9, 10 tahun yang lalu. Ketika itu saya masih kerja. Dan sudah coba berbagai macam bisnis. Dan semuanya itu jeblok. Jeblok aja kalau Tapi tidak menyerah ya. Jadi kalau bilang jatuh itu nyungsut lagi hidung-hidungnya. Iya, Yusuf. Ya kita, ya namanya orang kan ya. Coba bangkit. Dan kayaknya jalurnya nggak ketemu. Nggak ketemu gitu. Usaha apa aja, oke lah, awal-awalnya bagus. Belakangnya jeblok, ditipu kawan. Jeblok bukan kan dia kan ditipu. Pokoknya kan tuh ditipu. Ya sudah, mungkin karena udah kenyang makan ditipu. Dan akhirnya, karena memang hobi kita, udah lama nggak mancing, sudah kita di Jakarta, kita mancing lagi. Bangkit mancing lagi. Nah dari situlah, mulai, ini kan saya suka. Kenapa ini nggak jalan gitu? Coba dari awal-awal kita mulai. Dan bisa dibilang kita mulai itu dari nol besar. Nol besar itu. Mulai itu dari nol. Nolnya itu dalam catatan, pengalaman ya nol. Kita cuma punya bisa mancing aja. Bisa mancing. Sedikit pengalaman di bidang sosial media. Ya mungkin juga karena tekun, nasib, ya kan? Ya artinya mungkin udah nyampe, ya dari saat itulah mulai bergulir. Dan yang pasti satu dukungan dari istri. Wow. Wow. Sampai mancing lagi Om ya. Ya, ini dengar-dengar tadi Om satu tim ikut mancing sama istri. Nah, ini satu hal luar biasa karena di podcast sebelum-sebelumnya kalau saya tanya biasanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi kali ini berbeda, istrinya dibawa. Itu dukungan istri luar biasa sekali Om. Jadi istri juga bawa ya. Mana Om mungkin ada? Halo, Tans. Nah, untuk Mas Fahmi sendiri untuk memutuskan bisnis ini kan bisnis itu ada resiko juga ya. Gimana nih Mas? Iya, mungkin kalau saya kebetulan dulu pernah bekerja di salah satu BUMN sekitar 13 tahun setengah gitu kan, terus sering mengembara. Dalam prosesnya saya menemukan addicted mancing gitu kan, terus kemudian karena berjauhan terus dengan keluarga, saya pikir waktunya saya untuk dekat dengan keluarga. Dan awal-awal sih sama saya kayak Om Akbar, bisnis apa yang pas gitu, karena ketika memutuskan untuk resign saya belum ada bayangan gitu. Saya berpikirnya saya punya teman-teman di luar sana di yang bisa saya akomodir untuk kebutuhan mereka mancing gitu. Pengen mancingnya yang model gimana sih fashionnya, karena kan mancing juga sekarang sangat peduli terhadap fashion. Baju yang nyaman, topi yang enak, celana yang mungkin anti air. Nah dari itu saya berpikir Bandung ini kan pusatnya fashion kan. Nah ini saya berpikir saya bentuk tim, saya bentuk model bisnis gitu. Kemudian ya alhamdulillah sampai sekarang
sudah 2 tahun kami berjalan. Itulah story-nya kenapa akhirnya kami memutuskan untuk di dunia mancing. Nah kalau Mas Mike, Mas pendapat umum tentang prospek pasar mancing itu kayak gimana nih Mas? Kalau menurut pandangan saya ya, ini berdasarkan karena kita ini sudah, ya kita ambil mulai di sport fishing aja misalnya untuk pribadi gitu ya. Itu mulai 2007-an, karena saya waktu itu bekerja ke satu bos saya ini suka banget mancing, nah saya kemudian diajarin waktu itu, 2007-an itu. Nah, saya banyak mengalami masalah melihat dari sekian tahun ini, kemudian saya lihat gini, perkembangannya itu luar biasa ya. Karena dulu tuh mungkin boleh, walaupun mungkin sorry kalau bahasanya kurang tepat gitu ya, tapi semacam gini, dulu mungkin ada dominan saltwater, semacam itu ya. Jadi yang heavy duty, kelas berat peralatan, saltwater, tapi sekarang di Indonesia ini aja banyak lure maker misalnya, teman-teman kita yang bikin lure, umpan mancing, aparel, dan bahkan di banyak daerah juga pun ada yang sudah di guide mancing lokal dan bahkan ada yang sudah nasional internasional, ada banyak trip internasional ke kita. Charter, ya. Artinya pasar mancing kita ini jauh berubah, jauh berkembang tuh. Jadi berkembangnya luar biasa. Banyak produsen peralatan pancing juga di Indonesia. Itu sesuatu yang menurut saya itu kita positif banget sih, kalau gue lihat ya. Grafiknya itu satu beragam dan juga memang dan seiring komunitas pastinya. Komunitas itu banyak banget. Satu kota itu bisa banyak sekali komunitas, apalagi kita satu negara misalnya. Jadi luar biasa sih kalau menurut saya. Gak tahu gimana kalau Om Akbar ngeliat ini ya, karena pasti ada kebayang ya, dulu tuh mancing tuh gak seberapa, sekarang gak seberapa banyak sih kayaknya. Komunitasnya misalnya. Indonesia banyak sekali. Gitu, banyak sekali sekarang. Dan berbagai generasi lah istilahnya. Nah kalau Mas Fahmi sendiri memandang bener nggak sih kalau perkembangan mancing itu, bisnis mancing itu sekarang tuh beragam dan komunitasnya juga beragam, terasa nggak sih menurut Mas? Sangat terasa kalau saya gitu. melihatnya. Jadi apalagi kalau saya kan cuma jersey ya, artinya aparel gitu. Tapi kalau secara global, saya melihat itu sekarang mancing itu bisa menjadi satu profesi. Yang mana banyak teman-teman juga berkreativitas di YouTube kan. Ya. Nah itu kan menjadi satu industri. Betul. Selain tadi passionnya mancing itu tuh, ketika orang sudah keracunan mancing, biasanya dia akan memenuhi semua kebutuhan mancingnya. Yes. Dari tackle-nya biasanya, ya mungkin kemampuan finansialnya baru tackle levelan menengah, kemudian ketika ada kemampuan naik lagi dan tackle yang lamanya dijual. Jadi satu industri ya, oke? Industrinya tuh berkembang banget Ya. dan beragam. Dan itu nggak cuma terpusat di misalnya satu kota atau nggak tuh di banyak daerah. Dan sekarang kan ini Om, jenis-jenis teknik jigging juga, teknik mancing juga kan beragam. Ya, betul. Beragam. Jadi akhirnya kalau dulu mungkin orang buat laut, ya mainnya di laut. Tapi sekarang kan kayak sekarang nih pemancing laut, di laut lagi susah, mainnya freshwater gitu. Main freshwater ada yang mungkin sudah ini, main betokan, belum ada lagi. Jadi banyak banget teknik mancing. Iya ya, teknik dan juga jadi ke komunitasnya juga berpengaruh ya Mas ya? Iya. Ya Om ya, kalau Om sendiri mungkin sukanya teknik mancing apa Om yang paling disuka banget gitu sering? Sebenarnya hampir semua ya saya suka. Tapi sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang, yang saya suka freshwater malah terbalik sekarang. Oh. Dengan perkembangannya yang sekarang ini. Kalau ke laut ya sudah biasa. Iya. Cuman pasti butuh waktu. Galatama ada sekali-sekali. Ya kan? Atau Galatama ya sekali-sekali. Tapi kalau freshwater saya lebih dominan sekarang. Lebih dominan. Karena yang mungkin istilahnya dengan keadaan kita saat ini, lokasi-lokasi kita di Pulau Jawa ini sangat enak sekali dijangkau gitu. Nggak seperti dulu saat-saat kita awal-awal itu testing itu, saya mau cari tongan, saya harus terbang. Saya harus terbang ke Sumatera, saya harus terbang ke Kalimantan. Iya. Dan itu makan biaya besar sekali. Tapi ya mungkin bagi pengalaman kita udah pernah merasain gitu ya. Tapi dengan kondisi yang baru memulai sekarang, ikan itu ada di sini. Iya. Kita nggak perlu jauh-jauh. Kalau cuma mau cari toman,
Ampalnya biarpun nggak dapat gitu ya, Iya. tapi yang jelas ada ikannya. Yang jelas adanya di sini Yang kan, jelas Pak. ada ikannya. Nah, terbukti sudah digantung di mana di bawah itu. Betul. Terbukti tadi salah satu juga dapat ikan tomang 5 kilo ya Mas Mai. Iya, tadi. Satu salah hari ini satu tadi peserta, ada. ya. Tadi salah satu peserta juga ada kayak gitu. Jadi dan ini juga berpengaruh ke perkembangan komunitasnya sendiri Mas. Apa lebih banyak komunitas Destinasinya beragam, Ah. spesiesnya banyak, memang kemudian ya aktivitas mancing jadi tinggi ya. hmm, Baik. dan ini juga sangat berpengaruh mungkin sekarang juga jadi suasana baru karena 2 tahun yang lalu kita mengalami COVID ya, Iya. mengalami pandemi. Nah, untuk pandemi sendiri, apakah Om Akbar mengalami dampak pandemi? Terus strateginya ini sangat diharapkan untuk semuanya ya. Kira-kira gimana nih Om untuk bangkit lagi dan bertahan? Jadi selama COVID yang pernah kita alami di 2 tahun yang lalu ya, Ya. awal mulainya COVID itu bukannya sepi, Oh, Oh ya? ini itu menarik ya? naik beratus-ratus%. Oh gitu. Itu bisa dibilang, you punya stok you habis, you punya barang lu menang. Nggak bisa stop. Habisan stok semua. Awal-awal COVID, tapi ingat itu awal COVID. Itu awal COVID. Itu ketika perjalanan belum dihambat Om ya? Iya, sebelum itu. Yang dia berjalan sebelum PPKM. Oh. Yang namanya Oke. PPKM itu lah. Ya. Itu bagus sekali. Sampai timah pun habis. Waduh. Nah, orang begini, jadi kayak orang datang ya. Ya, ya. Saya bawa Aldo teman saya. Ya. Aldo ini nggak bisa mancing misalnya. Hmm. Saya bawa ke toko. Ah ini teman saya nggak bisa mancing Om. Kasih barang Om apa aja. Dia banyak uang. Kasih aja nggak usah takut. Dikasih apa aja diambil. Iya. Iya. Ini apa aja. Kan dia mulai mancing. Dan pada saat itu nggak punya kegiatan. Nggak punya kegiatan, betul. Dan keadaan masih boleh keluar. Nah tapi sesudah PPKM Roro dihambat di mana-mana tuh. Itu mulai turun. Mulai turun. Nah, mulai dari itu ya udah kayak gunung naik turun sampai sekarang. Sampai sekarang. Naik turun. Tapi ini jadi menarik ya Mas Mike, Iya. karena asumsi kita tuh pandemi tuh Betul, anjlok betul, dulu, betul. baru bangkit gitu. Ini malah data Ini dari malah terbalik, pelakunya ya? langsung ternyata dia tidak begitu. Kami Iya. juga mengalami hal yang sama Om. Iya. Jadi untuk pemesanan di kami juga ada peningkatan. Karena mungkin gini kalau saya melihatnya, pemancing itu mancing khususnya di laut. Kan dulu asumsinya tuh kalau di tempat panas virus mati. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi padahal nggak tahu perjalanan ada virus nempel di buff kayak atau gimana, tapi ya nggak apa-apa. Itu kan sugestinya dia bahwa mancing itu ada membangkitkan adrenalin, otomatis itu obat. Gitu. Betul. Nah, ketika mereka berasumsi seperti itu, kemudian ada work from home, banyak liburnya, online shop jalan, yang ada mereka lihat sosial media, akhirnya ya itu, akhirnya beli gitu. Baik dari sisi langsung, misalnya pengunjung ke toko maupun di online shop. Itu memang gila-gilaan semua. Bisa dikatakan berarti pandemi ini jadi hobi baru mancing tuh karena mancing Oh, kirain iya. nanti virus mati. Banyak nambah mancing baru. Pemancing barunya berarti bertambah besar Iya. karena satu juga butuh aktivitas luar ruang yang ternyata. Dan kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah saya pernah ada semacam berita gitu di media waktu itu tuh. Pergilah mancing gitu deh, kalau menghindari ini tuh maksudnya ya mancing lah, Iya, iya. nggak di kota gitu. Ada di berita, cek aja ada tuh. Jadi sebenarnya dampaknya justru setelah adanya PPKM dan lain sebagainya karena orang dihambat untuk keluar, ini naik turun. Nah kalau sekarang itu kondisinya udah mulai stabil lagi nggak Om? Atau memang masih agak drop? Sesudah PPKM itu, sesudah pandemi berjalan panjang, Ya. dan memang banyak sisi yang ambruk. Ya. Untuk berbagai macam bisnis juga merasakan makin slow. Karena perjalanan selama panjang pandemi itu orang udah habis semua. Udah habis uang, betul. Ditambah lagi sekarang perang kan Om. Ada lagi perang Rusia, Perang ya. Harga naik. Oh harga. Ya begitu sekarang kondisi sekarang Jadi mempengaruhi juga pasar internasional ya Iya. sebetulnya. pasti. Kalau untuk tips bertahannya nih ketika mengalami penurunan dalam hal apapun itu khususnya bisnis kayak gimana nih? Mungkin Bang Fahmi bisa cerita dulu. Kalau saya sih melihatnya gini, kita ini kan, ya itu tadi, mancing itu sudah menjadi satu industri. Betul. Persaingan bisnis juga banyak produk yang hampir sama dan sejenis gitu. Saya menghimbaunya bahwa kita perlu merapatkan yang pemain-pemain di industri mancing itu menyamakan persepsi bahwa yang pertama
dengan perubahan iklim yang sekarang kalau dulu kan saya seingat saya kalau yang ber itu berarti musim Musim hujan. hujan. Nah sekarang belum ber aja masih hujan terus ya Om ya? Marmei. Maret gitu ya. Gitu. Maret nggaret ya. Iya, karena nggak ada gitu. Jadi saya melihatnya gini, ini perubahan alam ini kalau di secara global kita nggak bisa melakukan satu gerakan, tapi saya sih berharapnya teman-teman yang melakukan aktivitas mancing ataupun siapapun sebenarnya untuk mulai peduli terhadap lingkungan. Kalau kita tidak menjaga tempat bermain kita, yang mana kita tidak misalkan masih membuang sampah plastik, terus kemudian masih main potas, listrik, otomatis kita mau mancing yang tadinya dekat ke Saguling ini mungkin harus tadi terbang Om. Ya. Kalimantan, Riau, Papua, yang mana itu kan menimbulkan efek biaya yang lebih tinggi gitu. Nah, mungkin perlu ada satu gerakan bersama Om, sama-sama nih produser mancing bikin coaching klinik Om. Dari pesertanya siapa? Dari anak sekolah kita mulai kaderisasi gitu loh. Ya kita nggak hanya memberikan mereka teori tentang mancing, tapi edukasi terhadap menjaga lingkungan itu sendiri gitu. Karena kalau bukan kita yang sering beraktivitas di situ, terus siapa lagi gitu? Edukasi ya, ke generasi di komunitas juga sih pasti. Iya, Di komunitas tapi juga. juga memang urgensinya di organisasi Iya. yang yang sedang tumbuh ini. Memang, ya aku sepakat sih Bang bahwa keberlanjutan itu penting ya, karena keberlanjutan di alam ini yang ngaruh ke kita juga, Iya. di usaha, di hobi juga gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya jadi paling nggak dimulai dari yang kita bisa dibayar. Yes. Dari yang kita bisa hari-hari sambil hobi, sambil mungkin perjalanan ke sana, dari yang kita bisa dulu. Karena itu yang real bisa. Mungkin dari situ bisa menginspirasi yang lain, atau kemudian bisa bareng-bareng suatu saat itu lebih baik. Tapi paling nggak kita sendiri melakukan sih. Oke, ini juga berkaitan sama bahwa kita tuh perlu untuk peduli lingkungan dan khususnya juga angler nih. Karena ada beberapa orang gitu, ketika memang sudah menyukai sesuatu, bukan dia tidak peduli tapi kadang lupa gitu. Nah, kira-kira kalau menurut pengalaman Om Akbar sendiri nih dalam menjaga lingkungan kayak gimana Om saat khususnya di dunia mancing ya, setelah mancing atau persiapannya untuk berangkat? Kalau seperti yang bilang tadi, kita ambil, saya terusin yang ngomong tadi. Satu hal yang paling penting itu ketika kita mancing kita kan di perahu. Sisi kita kan air semua. Apa yang kita bawa, janganlah kita buang ke air. Yes. Itu aja sudah. Iya. Itu nomor satu sudah. Taruh di perahu, nanti boleh, kalau kita nggak punya plastik, boleh pesan sama tukang perahu. Tolong, ini nanti dibawa ke tempat sampah. Siap. Nah, itu salah satu yang paling penting. Dan saya selalu begitu, nggak pernah saya mau buang gitu. Yes. Selalu saya taruh. Biarpun dia masih berantakan dalam perahu, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak buang sekali-sekali ke dalam air. Yes, betul. Yes, betul. Dan ini perlu disepakati sama angler semua ya. Di sini sepakat kan untuk saling menjaga lingkungan. Ya. Dan kalau misalnya kita nggak menjaga lingkungan juga kita mau mancingnya bagaimana ya? Mungkin habitatnya juga akan berkurang. Itu jadi jelek juga gitu ke habitatnya. Nah, berkaitan dengan menyamakan persepsi sesama angler tadi. Sepakat gak sih atau satu persepsi gak sih bahwa turnamen ini menjadi salah satu kebangkitan, pertanda kebangkitan di dunia mancing? Nih mungkin bisa dijawab dari Mas Aldo dulu mungkin? Sepakat sih, karena dari turnamen ini kan kita membangun fair play, solidaritas, kita balik lagi kumpul bareng lagi. Oke, kalau Mas Fahmi sendiri gimana kesannya nih tentang kegiatan ini? Untuk Indopi sendiri sebenarnya pada saat awal saya melihat di apa yang pernah di share sama Om John khususnya, saya melihat ini satu momentum. Ketika kemarin pandemi turun, ini adalah salah satu penggerak untuk meningkatkan industri pemancingan ini, salah satunya ini mungkin kuncinya untuk kita bangkit lagi gitu. Jadi ketika saya lihat itu, saya langsung kontak Om John saya mau ikut, saya bilang gitu. Walaupun untuk freshwater sebenarnya kami masih baru, tapi saya melihatnya bahwa ini momentum banget. Artinya apa? Mungkin saya sedikit melenceng lagi ya. Satu hal lagi Om di dunia mancing itu yang menarik, intrik-intrik di grup mancing itu
Om ya, gawat ya Om ya, gontok-gontokannya gitu. Harapannya dengan turnamen ini tuh kita bisa menyamakan persepsi kan, walaupun kita beda nih, timnya banyak, 38, tapi sebenarnya visi kita tuh kan sama, pengen mancing, ketemu saudara-saudara, pengen misinya sama, cuman dapat reward kita. Nah, itu silaturahminya harus ada, gitu. Jadi luar biasa ya. Kalau Om sendiri kan kesini hari ini sama istri, ditemani sama istri, merasakan juga atau ini mancing yang kesekian nggak setelah pandemi? Atau selama pandemi mancing juga? Mungkin hampir tiap 2 minggu. Terus mancing. Terus mancing, Terus ke sini. Mancing terus ke sini. terus ke sini. Mas, Mike sendiri gimana nih Mas? Kalau saya melihatnya gini ya, kebangkitan dunia mancing ini memang setahu saya ya, ini adalah turnamen mungkin pertama yang paling besar di pasca pandemi ya. Setahu saya loh, kalau saya nggak salah ingat, turnamen terbesar. Jadi kebangkitannya itu kalau menurut saya luas ya. Jadi baik dari sisi industrinya atau usahanya, tapi juga dari sisi komunitas bisa ngumpul bareng, semangat lagi untuk mancing dan silaturahmi. Mungkin yang dulu jarang ketemu karena pandemi ketemu, yang usaha mungkin rasa sendiri saja, tidak, buktinya banyak sekali sponsor yang bergabung. Itu suatu tanda-tanda kebangkitan yang jelas ya menurut saya. Jadi apa ya, menumbuhkan semangat lagi lah. Kebangkitannya ini luas kalau menurut saya ya, di melalui Indovision ini gitu loh. Rasa ya, Betul, karena rasa vibes-nya sekali. juga membawa kita jadi lebih semangat. Nah, ngomong-ngomong soal semangat nih, kan Om Akbar ini dikenal sebagai salah satu pemancing senior gitu ya. Om bagaimana nih biar semangat terus, dan untuk yang pemula tuh biar semangat di dunia mancing kayak gimana? Bagi dong Om tipsnya. Agak susah dijawab juga ya. Waduh, enggak ada poinnya Om. Ya, kalau untuk semangat itu sebenarnya tergantung orang masing-masing ya. Tapi juga ada satu pemicu gitu loh. Betul. Ada satu pemicunya. Misalnya yang buat kita semangat, kita tahu satu daerah itu ada ikannya. Oke. Dan ikan itu mungkin terpelihara dengan baik, kondisi alamnya. Nah, itu bisa bikin kita semangat. Oh. Soalnya kan mana ada orang yang mau datang, tapi yang benar-benar kita tahu udah nggak ada ikannya. Nah, itu yang paling susah kita jaga. Gitu. Yang bikin semangat saya itu, oh bisa guling, ternyata masih banyak hambalannya. Kita cari hambala, itu semangat kita. Jadi tergantung suasana juga ya. Ya, tergantung suasana juga. Kalau lokasinya tidak memungkinkan, ya semangatnya jadi drop. Jadi harus lengkap gitu ya sebetulnya. Nah, kita potong dulu, boleh sambil istirahat dulu, sambil minum dulu. Aku juga mau ngingetin untuk rekan-rekan semuanya untuk tulis komentar tentang destinasi mancing keren di Indonesia dan alasannya apa. Untuk satu komentar terbaik akan mendapatkan door prize menarik dari Jack Vision, dan inilah salah satu pemenang yang minggu lalu. Wah, seru banget ya obrolan kali ini. Semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi Sobat Jack semua di rumah dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya jangan lupa untuk nonton Jack Spot di program selanjutnya. See you!